So, kita langsung mulai aja tanpa MC, teman-teman. Anyways, mungkin ada yang mau nemenin aku untuk buka on cam gitu ya, biar gak sendirian banget. Aku langsung mulai, soalnya besok aku langsung sekolah pagi-pagi. So, di sini juga udah jam 9, jadi kita bisa lebih cepat untuk em, selesainya. Oke, semalam kita udah ngebahas semalam pagi tadi kita udah bahas tentang apa? Tentang esai, personal statement dan study plan, dan malam hari ini kita bakal bahas terkait tentang interview. Ini mungkin pertemuan terakhir untuk free mentorship bareng aku, dan next time mungkin bakal ada private mentorship yang buat teman-teman yang berminat itu nanti bisa hubungi ke Starship-nya. Untuk detailnya nanti bakal bakal di share di channel juga. Aku izin share screen. Oke, ini terkait tentang interviewnya. Sebenarnya kalau untuk bilang interview teman-teman ya, untuk yang GKS, kalau aku nggak tahu kalau untuk yang jalur kedutaan, karena aku jalur university track, jadi universitas track itu tuh ada beberapa yang pakai interview, ada yang enggak gitu. Terus untuk yang em, embassy juga sama. Kemarin Kak Jovanka juga bilang kan bahwa ada beberapa kampus yang nggak ada interview sama sekali. Dia pun nggak diinterview sama KAIS gitu loh waktu kemarin. Jadi tapi untuk yang jalur univnya, temenku yang di KAIS juga yang jalur univ, dia diinterview. So interview ini sebenarnya enggak, menurutku ya, kalau aku membandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain yang pernah aku ikutin, interview GKS itu nggak sesulit itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pertanyaannya mungkin nggak yang gimana-gimana. Compare to beasiswa atau program-program yang aku ikutin. Contoh misalkan program aku yang pernah aku ikutin tuh kayak Asia Euro Foundation, terus kemudian juga dari yang ASEAN Foundation, terus kemarin juga dari UN Women, lalu juga ada beberapa interview yang dari ISMA dan lain-lain. Compare sama mereka, menurut aku yang IKS ini tuh lebih chill. Kenapa aku bilang kayak gitu? Nggak tahu ya, ini case-nya mungkin di jurusanku atau mungkin di kampus aku aja, tapi rasanya kayak aku nyiapin sampai berapa pertanyaan, cuman yang keluar tiga doang. Nah, tiga pertanyaan itu apa aja? Nanti kita bahas di chapter terakhir. Oke, kita masuk ke ini iklan lagi, teman-teman. Aku ingetin lagi, ini dibeli ya, teman-teman. Jangan lupa. Oke, terus kita masuk ke interview. Interview itu apa sih sebenarnya? Jadi interview itu adalah satu bagian yang esensial ya, teman-teman. Dan ini termasuk kepada sebuah conversation atau percakapan, tapi terstruktur. Terstrukturnya kenapa? Karena nanti ada yang nanya sama kamu yang diinterview itu harus menjawab kayak gitu kan. Terus untuk interview itu sendiri biasanya adalah sebagai tahapan akhir, tapi itu juga belum menutup kemungkinan kalau interview adalah tahap akhir dari sebuah proses seleksi program atau beasiswa, teman-teman. Karena ada beberapa program exchange atau mungkin konferensi, interview itu kayak tahap kedua, tahap ketiganya itu kalian harus presentasi kayak gitu. Jadi kayak aku ikut waktu itu pas ke Singapura, yang program dari Temasek Foundation. Yang pertamanya itu kita dokumen, terus interview, diinterview sama dua orang, abis interview kita presentasi 5 menit tentang sebuah project. Jadi normalinya si interview ini tuh emang sebagai tahapan akhir, tapi belum tentu itu tuh tahapan akhir seakhir-akhirnya gitu, enggak. Ada beberapa yang menjadikan interview itu sebagai tahapan kedua, terus ketiganya kalian harus presentasi dan lain-lainnya kayak gitu ya. And then, kalau misalkan ternyata interview itu adalah tahapan terakhir, berarti kan ini masuk ke tahapan yang sangat krusial banget untuk teman-teman bisa taklukan biar kalian bisa diterima di sebuah program gitu. Nah, kalau di GKS ini sendiri, untuk yang jalur jalur Univ Track, interview itu bukan tahapan akhir, tapi dia round kedua. Dan yang round ketiganya kan nanti yang menentukan dari need-nya. Nah, itu dilihat dari mungkin pemberkasan dan lain-lain kayak gitu. Oke? And then kita masuk ke apa aja sih yang harus disiapin mungkin ya ketika untuk interview. Well, basically, ketika di interview, teman-teman yang harus dimiliki, skill yang paling pertama yang harus dimiliki adalah public speaking. Meskipun ini kayak cuma dua orang ya, kayak misalkan kalian diinterview sama satu orang, tapi waktu aku GKS, itu aku diinterview sama tiga orang, apa empat orang ya? Empat orang deh kayaknya, ada empat orang yang hadir di sana, terus mereka tuh kayak, nah,
nanya satu pertanyaan, satu satu profesor satu pertanyaan kayak gitu. So, yang pertama, meskipun kalian misalkan nanti dapat interviewernya itu cuma satu orang, tapi menurut aku public speaking itu penting banget. Bagaimana kalian bisa berbicara di depan laptop gitu ya, kalau online, kalau enggak secara langsung dengan baik dan benar kayak gitu. Dan itu tuh harus terstructure teman-teman. So, public speaking yang harus dilatih karena bagaimanapun ketika teman-teman misalkan nggak terbiasa untuk ngejawab sebuah pertanyaan, kalian bisa gagal di public speakingnya. Let's say, personal statement kalian udah bagus. Kemudian juga study plan kalian juga udah bagus. Meanwhile, ketika kalian di interview, kalian nggak punya public speaking yang bagus gitu loh. Kayak kalian nggak bisa ngejawab pertanyaannya dengan baik dan benar, atau mungkin dengan lugas kayak gitu. Itu bisa mengurangi nilai gitu. Dan itu bisa membuat kalian tuh nasibnya bisa nggak diterima kayak gitu. So, it is really important to have a good communication and public speaking skill ketika kalian mau interview. Caranya gimana? Yaitu kalian harus latihan. Latihan, 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 latihan kayak gitu. Nah, latihannya itu kayak bisa dengan mock up interview, terus mungkin nanti kalian nyiapin soal-soal interview, terus kalian jawab sendiri. Kalian bisa menghafal, tapi kalau saran aku tuh jangan ngapalin, tapi kayak kalian punya notes sendiri gitu, kira-kira apa aja kata kunci yang bisa menjadi pengingat ketika kalian misalkan ditanyakan satu spesifik pertanyaan tertentu yang kalian udah latih gitu loh. Jadi biasanya aku kayak gitu. Aku biasanya kayak nulis beberapa pertanyaan, terus aku kasih kata kunci yang pengen aku jelasin nantinya kayak gitu. Terus yang kedua adalah knowledge. Kenapa aku bilang knowledge di sini, teman-teman ya? Karena bagi aku pribadi, ketika kalian punya kemampuan public speaking yang bagus misalkan, tapi kalian kosong, kalian nggak punya pengetahuan sama sekali terkait satu isu tertentu, itu sama aja bohong. Kenapa? Karena ketika kalian misalkan menjawab suatu pertanyaan tertentu, kalian harus punya knowledge, at least basic knowledge terhadap pertanyaan tersebut. Biar apa? Biar kalian bisa mengeluarkan kosakata atau kata kunci tertentu yang kalian gabungkan menjadi sentences, dan itu menjadi kalimat penyempurna untuk kalian tunjukkan gitu. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Karena jujur teman-teman, kemarin aku cerita juga sama teman-temanku yang di interview, ada anak KAIS yang dia tuh jurusan nuklir, teknik nuklir di KAIS sekarang, dan dia satu kelas juga bahasanya sama aku. eh Pas ditanya, dia lulusan ITB by the way, di ITB-nya tuh jurusan apa gitu loh, aku lupa. Dan pas di pertanyaannya, profesor tuh nanya tentang basic knowledge ke teknikan kayak gitu. Kayak dia kayak nanya terkait tentang hal-hal yang emang akademik banget kayak gitu. Nggak ada tuh kayak pertanyaan-pertanyaan tell me about yourself dan lain-lain kayak gitu. Dan di kasusku juga sama, di kasus GKS ku juga nggak ada pertanyaan terkait tentang tell me about yourself. Mungkin polanya sama untuk GKS ini, teman-teman. Kalau di GKS, pertanyaannya itu lebih bukan terkait tentang perkenalkan tentang dirimu dan lain-lain. Karena mereka secara secara gamblangnya ya, secara technically, mereka tuh emang udah baca gitu loh. Kayak esai kita, mereka udah baca personal statement kita, mereka udah baca profile kita gitu. So, I think it's not necessary to ask a same question yang mereka bisa secara gamblang dapetin di personal statement atau eh, atau study plan yang kita udah tulis kayak gitu. Kalau misalnya di ISMA itu kan mereka nanya sesuatu lagi yang emang udah kita tulis di esai gitu ya. Cuman untuk GKS tuh enggak. Mereka cuma ngasih kayak 15 menit interview. Aku kayak kayak cepat banget pokoknya kemarin. Dan pertanyaan itu emang di luar dari apa yang aku persiapkan. Cuman itu kayak cuma tiga doang gitu. So it is really important to have knowledge. Knowledge apa sih, mungkin teman-teman bakal punya pertanyaan ya, Kak, pengetahuan apa yang harus dipunya gitu. At least pengetahuan tentang jurusan yang kalian pengen ambil. Ini untuk GKS ya, aku berbicara tentang GKS nih. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya pengetahuan, kalau di sini kan aku bilang program, work, company, or scholarship you would like to apply is important. Kayak misalkan kalian tahu GKS itu apa, dan itu udah harus banget gitu ya. Cuman tambahannya nih untuk GKS, tambahannya adalah kalian bukan bukan hanya tahu GKS itu besok apa, terus mungkin institusi yang kalian pengen tuju, kayak misal aku ngambil KDI School, KDI School tuh dia institusinya kenapa sih harus milih itu dan lain kayak gitu, bukan hanya tentang itu aja tapi juga terkait tentang bagaimana pengetahuan kita terkait tentang jurusan yang pengen kita ambil. Jadi it is really academic oriented banget ketika ngebahas tentang GKS. When it comes to
global career scholarship interview session, I think that it's really important to note that your knowledge on specific field of study is really important, especially the intended major that you would like to apply, gitu. Itu untuk yang kedua ya, untuk knowledge. Dan terakhir adalah technical. Technical, what is technical gitu? Kenapa sih kita harus prepare teknik gitu? Teknik itu mencakup sesuatu yang mungkin bakal kalian, yang mungkin kalian harus eh, prepare di awal gitu secara teknik. Contoh misalkan laptop. Apakah kalian lebih nyaman pakai laptop atau enggak untuk interview? Misalkan online ya, karena GKS ku waktu itu juga online. Kemudian misalnya kalian pengen interviewnya di dalam ruangan atau di luar ruangan gitu. Terus kira-kira kalau misalnya kalian dapat jadwalnya pagi gitu, karena kita nggak bisa ngatur jadwal, teman-teman mereka bakal ngasih jadwal sendiri di email. Nah, kita harus persiapkan. Nah, kira-kira kalau misalnya jadwal itu perbedaan waktu Korea sama Indonesia kan 2 jam. So when they say that it is like 9 a.m. misalkan ya, jam 9 berarti di Indonesia tuh jam 7 pagi gitu. Sama kayak misalnya sekarang teman-teman di sana tuh jam 7 malam, sekarang aku, di sini aku jam 9 gitu. Jadi kayak teknik-teknik tersebut tuh kayak bener-bener harus dicatat gitu. Kalau misalnya kalian dapat interviewnya ini, kira-kira kalau di jadwal Indonesia jam berapa gitu. Jadi jangan sampai kayak kalian telat masuk gitu. Ini lebih baik kalian kayak nunggu 15 menit lebih awal ketimbang kalian telat gitu. Karena 15 menit itu nggak bakal balik lagi. Kecuali mungkin kalian ngomongin ke profesornya kan ada masalah apa dan lain-lain kayak gitu, terus mereka bakal ngasih kesempatan untuk interview lagi, itu nggak apa-apa. Cuman yang aku pahami tentang budaya Korea, mereka kan pali-pali banget ya, kayak semuanya kayak serba cepat kayak gitu. Mereka nggak mau kayak wasting time banget, dan mereka kayak benar-benar menghargai waktu banget gitu ya. So, it is really important to note that ketika specific day, specific time yang mungkin mereka udah kasih ke kalian untuk interview, kalian harus benar-benar persiapkan secara baik dan sebaik-baiknya gitu loh, secara teknik. Kalau kalian misalkan di sana ada acara, acaranya mending cancel gitu. Kalian kayak udah fokus untuk interview gitu. Karena waktu itu aku pas interview aku seharian gak ngapa-ngapain. Aku kayak bener-bener fokus untuk interview gitu. Dan aku bilang ke sama satu keluarga untuk kayak aku jam sekian bakal interview, mohon untuk nggak nonton TV, mohon nggak ngobrol. Aku juga punya ponakan toddler yang kayak masih umur 22 tahunan, dan umur 2 tahun 3 tahun itu kan kayak bawel banget ya gitu, dan dia sering banget masuk kamar. Terus aku bilang ke ibunya untuk minta tolong dibawa kemana dulu gitu kan. Jadi kayak compression itu penting banget, karena nggak lucu tiba-tiba kalian interview tiba-tiba keponakan kalian nangis gitu misalkan ya, adik kalian nangis kan, itu nggak lucu. Jadi ngomong ke orang tua, ngomong ke keluarga, selain minta restu, juga minta cooperation mereka biar interview kalian tuh berjalan lebih baik gitu. Dan kita bisa lihat nih seberapa suportif sih mereka dalam mendukung impian kita. Dan alhamdulillah keluarga aku tuh suportif untuk masalah itu. Dan itu sering banget dilakukan ya kalau interview kerja, interview beasiswa ISMA kemarin juga, interview GKS. Aku selalu ngomong ke mereka minta doanya. Setelah itu tuh aku minta tolong untuk sepi di jam sekian doang gitu loh. Kayak cuman beberapa jam doang. Itu masalah teknik juga. Ketiga, masalah teknis juga masuk ke internet, teman-teman. Kalian berada eh, di lingkungan seperti apa? Kalau misalnya di lingkungan yang kayak susah sinyal, kayak di rumahku kan nggak susah sinyal, tapi kita tuh sering banget mati listrik. Kampungku tuh sering banget mati listrik dan sering banget hujan kayak gitu. Bogor ya, Bogor kan hujan mulu. Nah, itu juga harus dilihat gitu. Caranya gimana, kalian bisa lihat weather forecast gitu. Kalau misalnya ternyata mati listrik nih, mati listrik itu ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan pertama kan aku pakai wifi di rumah. Kalau mati listrik, wifi kan juga mati nih. Berarti kan aku harus punya data kan kayak gitu. Jadi kayak aku selalu menyiapkan kayak data HP, dan itu kayak bener-bener oke gitu. Terus kalau misalnya aku di kamar, dan kamarku kan nggak langsung keluar ya, jadi dia gelap banget kalau misalkan nggak dinyalain listriknya, nggak dinyalain lampunya. Terus kalau mati listrik gimana? Biasa aku kayak ngecas HP atau apa gitu, terus aku taruh. Dan itu bener-bener penting banget gitu loh teman-teman, untuk menyiapkan pencahayaan, lightning, internet, laptop, dan hal-hal teknis yang sebenarnya kalian bisa kendalikan di awal kayak gitu. Kayak kalian bisa persiapkan dari awal. Terus yang terakhir mungkin baju. Oke lah, misalkan kalian pengen pakai celana pendek ya buat yang cowok, atau mungkin pakai training doang, tapi atasnya tetap harus rapi kayak gitu. Kalian bisa nyisiran rambut dulu, kalian bisa make up dulu, kalian bisa mau pakai jas silahkan kayak gitu. Setidaknya itu menunjukkan bahwa kalian tuh emang siap untuk diinterview kayak gitu. Meskipun ini online gitu ya teman-teman. Jadi tiga hal ini tuh penting banget untuk dicatat teman-teman. Kalian harus punya public speaking yang bagus. Kalau nanti ada pertanyaan, Kak, aku nggak bisa public speaking yang bagus, gimana caranya dan lain, kalian belajar.
Kalian harus praktek kayak gitu karena jawaban aku bakal ya udah harus praktek harus belajar aku nggak bisa nolong gitu karena untuk skill public speaking ini tuh ya yang bisa meningkatkan adalah bagaimana kalian punya willingness untuk meningkatkan public speaking itu sendiri kayak gitu dan caranya adalah biasanya ini dilatih dengan hal-hal yang sederhana teman-teman kayak kalian misalkan nanya ya nanya di forum kemudian kalian nanya di kelas sesederhana nanya pertanyaan di kelas sama soundsign name-nya gitu misalkan ya sama soundsign name kalian kemudian mungkin kalian ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang curhat misalkan terus kalian ngasih ngasih apa ujangan gitu atau ngasih advice ke teman-teman kayak gitu sederhana itu kalian bisa praktek public speaking di mana aja atau mungkin kalian pengen latihan nih sama chat GPT kan sekarang bisa by voice ya terus kalian coba udah latihan di sana terus minta feedback dari mereka dari chat GPT itu boleh banget juga kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk knowledge-nya gimana Kak? Aku nggak terlalu pinter. IPK juga ini nggak ada kaitannya sama IPK sama sekali guys untuk knowledge untuk preparing interview ini. Yang harus kalian punya adalah tadi kan aku bilang basic knowledge terkait program yang kalian pengen apply, kemudian basic knowledge terkait tentang jurusan yang pengen kalian ambil, basic knowledge tentang kayak institusi atau mungkin universitas yang pengen kalian tuju kayak gitu. Karena mereka nggak bakal nanya untuk kasusku, untuk GKS interview kasusku, mereka nggak nanya terkait tell me about yourself, enggak. Mereka cuma nanya what's your name doang gitu. Terus udah kayak mereka langsung jump into another question. Plus mungkin kalian harus pahami juga personal statement sama study plan yang kalian udah tulis. What I want to say adalah kalian harus paham bahwa meskipun kalian misalkan dilatih sama mentor kalian untuk nulis personal statement atau study plan-nya, kalian tetap harus paham secara keseluruhan apa yang kalian tulis. So it is okay banget kalian kalau mau baca-baca lagi personal statement kalian kayak gitu. Karena who knows kalian bakal ditanya terkait tentang personal statement itu gitu. Kemudian yang teknikal tadi ya, persiapkan tentang internet, terus mungkin baju, pencahayaan, kenyamanan, dan lain-lainnya itu harus diperhatikan dari awal. Ya ini sebenarnya bisa dikendalikan di awal kayak gitu. Oke, itu ya tiga hal yang harus dipersiapkan. Kemudian how to answer interview. Sebenarnya ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui ya, bagaimana cara kita bisa menjawab interview dengan baik dan benar. Apalagi mungkin teman-teman yang dari awal tuh kayak pemalu, jarang banget ngomong di depan publik. Kemudian juga mungkin kalau ditanya juga sering ngejawabnya agak ngaco misalkan itu gimana gimana sih cara ngejawabnya pertama pasti latihan tapi ada beberapa hal yang bisa aku kasih tahu yang pertama adalah latihan ya practice terus yang kedua adalah be honest jadi teman-teman mungkin aku bakal breakdown dulu ya apa sih maksud dari practice itu sendiri. Oke, untuk menjawab pertanyaan interview, practice itu tuh penting banget untuk dilakukan ketika misalnya teman-teman pengen nailing atau menaklukkan interview tersebut. Why I say practice? Aku ngerasa bahwa ba- bukan hanya kalian, tapi orang-orang yang mungkin bahkan mereka sepak terjangnya itu udah tinggi banget, mereka tetap latihan sebelum interview. Kenapa? Karena ketika interview mereka pasti bakal menghadapi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bahkan mereka nggak expect sama sekali kayak gitu. So it's really important to practice gitu. Jadi jangan sombong gitu. Kayak ya udahlah aku nggak mau latihan untuk interview, aku nggak mau mock up interview dan lain-lain nggak bisa. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, kalian bakal bakal ngera bakal ada perasaan untuk meremehkan itu tuh nggak boleh teman-teman. Jadi intinya praktek. Nah praktek itu caranya gimana? Caranya tadi aku udah jelasin ya ada banyak kayak kalian bisa lewat AI, kalian bisa mock up interview sama mentor kalian bisa ngajak teman kalian untuk jadi interviewer dadakan dan lain-lain kayak gitu. Setidaknya ada beberapa hal yang kalian bisa latih gitu ya, beberapa pertanyaan yang bisa kalian latih dan bisa kalian jawab gitu meskipun we'll never know, kita nggak bakal pernah tahu pertanyaan apa yang bakal keluar nantinya kayak gitu. Tapi setidaknya itu kalau aku pribadi aku tipikal orang yang kalau udah latihan aku percaya diri kayak gitu. Tapi kalau aku nggak latihan aku kayak ngerasa kayak kurang percaya diri gitu. So to make that confident happen to me, I always like do a practice gitu with my mentor atau mungkin sama teman-teman aku atau enggak sama ChatGPT gitu. Terus yang kedua, teman-teman, untuk latihan sendiri, kalian tadi aku udah jelasin untuk kayak
kayak tulis beberapa pertanyaan terus kalian jawab sendiri kayak gitu ya, bikin kata kuncinya kayak gitu. Dan kata kunci ini tuh nggak harus yang kayak ribet-ribet gitu loh, nggak harus yang kayak bahasa yang susah kayak gitu, nggak usah. Tapi kata kunci yang sekiranya itu nempel di otak kalian dan kalian secara mudah untuk memahaminya dan bisa mengelaborasikannya kayak gitu. Karena bagaimanapun kalau kalian misalkan berusaha semaksimal mungkin untuk narok word yang itu tuh sebenarnya susah banget untuk diingat, tapi kayak kalian ngerasa kayak aku pengen dilihat keren gitu ya. Akhirnya kalian nulis kata-kata yang susah gitu, itu juga kurang tepat strateginya. Jadi aku biasanya kayak bahkan ya kalimat yang susah pun aku sederhanakan. Kalau misalkan memang itu perlu gitu, karena untuk menghafal atau mungkin mengingat satu kata yang susah dan itu nggak familiar dan jarang banget kita gunakan, itu juga bakal bakal sulit gitu. Jadi nggak lucu gitu ketika kalian ditanya, kalian ngingat-ngingat kata-kata yang susah itu kayak gitu. Terus ini mungkin cara lagi ya latihan ketika misalnya kalian ditanya terus kalian lupa misalkan satu kata tuh kayak gimana. Kalian jangan diem. Kalian jangan diem kayak enggak, tapi kalian kayak berpikir di otak, tapi kalian masih ngomong gitu. Kayak ngomong em, ke ngejawab dengan mengulur gitu loh. Tapi kalian masih 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 memikirkan kata itu gitu. Itu salah satu praktek juga, itu harus dipraktekin. Terus kalau misalkan contohnya lagi, waktu itu tuh aku ditanya em, pas IISMA, aku ditanya kayak sebutkan satu buku yang kamu benar-benar ngerasa butuh improvement kayak gitu dan kamu ngerasa itu tuh susah kayak gitu ya, di HI gitu ya, buku HI. Terus aku jawab kan international law gitu kan. Nah, sebelum si interviewernya nanya kenapa gitu, dan aku juga takutnya dia nanya international law by who gitu ya, karena aku juga lupa penulis buku international law itu siapa. Akhirnya aku langsung bilang why-nya gitu. Jadi mengajak si interviewer itu tuh artinya kita yang mengatur gitu ya. Kayak jalannya si interview, bukan si interviewer yang nyoba ngendalin kita, enggak. Tapi aku biasanya ketika praktek ataupun mungkin ketika mock up interview atau mungkin nanti pas interviewnya, aku mengusahakan diri agar aku yang mengendalikan si interviewer, bukan aku yang dikendalikan. Kalau aku yang dikendalikan, aku bakal pusing gitu. Jadi aku biasanya mencoba untuk mengendalikan mereka. Dengan cara, mereka ayo dong tanya sesuatu yang aku udah persiapkan gitu. Ayo dong tanya sesuatu yang follow up question dari jawaban aku kayak gitu. Meskipun mereka sebenarnya udah punya pertanyaan yang udah disiapin kayak gitu. So, it is really important to know that. Tapi mungkin ini nggak bakal berlaku di GKS karena waktu itu kan aku diinterview sama 3 atau 4 profesor, aku lupa. Dan mereka tuh punya pertanyaan masing-masing yang udah mereka siapin gitu. So, mungkin di beasiswa lain berlaku, tapi untuk GKS, I don't think so. Cuman who knows gitu, karena setiap kampus pasti beda-beda polanya. Terus yang kedua adalah be honest, teman-teman. Kalian jangan kayak mark up gitu ya. Kayak kalian misalnya ngomong, I'm really bla 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 gitu. Kayak bermulut besar gitu. Itu nggak boleh. Karena bagaimanapun mereka bakal bakal kelihatan gitu loh. Kayak gimana kalian itu benar-benar honest untuk ngejawab dan lain. Terus jangan lebay, teman-teman. Ini bukan pidato. Aku sering banget. Ini Rahmat Naufal mungkin kalau masih ada di sini, em, waktu waktu ada di aku waktu sama teman-teman tim sekolah diplomasi, waktu itu tuh kita nginterview kan beberapa kandidat untuk masuk ke sekolah diplomasi yang kedua. Terus di sana tuh mereka ada beberapa peserta yang kayak kayak lebay. Lebay itu udah artian mereka kayak udah dress well, tapi kayak ngejawab gitu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, let me introduce myself, dan lain-lain kayak gitu. So it is not speech, it is not your stage, it is an interview gitu loh. So don't act like a star. Jadi kayak udah chill aja gitu, jawab aja gitu. So you don't have to get more attention gitu. Don't need to get more attentions dari mereka selama jawaban kalian bagus, nyambung dan menjawab semua pertanyaan itu oke. Karena kalau misalnya kalian kan ada waktu itu ada dia full English tapi kayak jatuhnya itu kayak speech gitu. Itu nggak bisa juga. So low-key aja ketika jawab tuh low-key tapi honest gitu. Terus kayak bener-bener eh, menjawab pertanyaan yang emang dibutuhkan gitu. Jadi kalian nggak muter-muter kayak gitu. Terus yang terakhir adalah bio, ini mungkin masuk ke pembahasan sebelumnya, bahwa aku juga tadi juga bilang bahwa keunikan teman-teman tuh penting gitu ya. Jadi kalian harus jadi diri sendiri, jadi
diri kalian aja kayak gitu. Tapi yang harus dipahami adalah interview itu kan sifatnya formal ya teman-teman, apalagi mungkin based sebagai KS gitu. So you need to behave gitu. Artinya kalian harus memposisikan diri kalian bahwa ini tuh kalian ngobrol nggak sama teman kayak gitu. Tapi teman-teman, meskipun informal atau casual, ketika mungkin obrolannya nanti terasa kayak kalian ngomong sama keluarga, terasa kayak kalian ngomong sama nenek misalkan, ngomong sama orang tua, probabilitas kalian lolos itu 99%. Jadi aku selalu merasa itu. Jadi kalau aku ngerasa kayak, ah ini kayaknya nggak bakal berhasil, karena aku ngerasa obrolannya kayak sekedar interview aja, beneran nggak berhasil. Jadi kayak gagal interviewku. Kayak waktu itu aku interview kerja di salah satu think tank tentang eh, kebijakan luar negeri yang ada di Indonesia. I think kalau aku ngomongin apa institusinya, kalian bakal ada beberapa dari kalian mungkin tahu apalagi anak HI. Cuman intinya pas di interview itu tuh aku ngerasa udah puas nih. Cuman ada beberapa pertanyaan aku ngerasa kayak aku dijatuhin banget gitu loh sama merekanya. Jadi kan interview pertama tuh aku lolos untuk di HRD-nya, tapi pas di interview kedua, pas pengetahuan tentang HI-nya, ada beberapa program yang mereka sebutkan dan aku udah jawab, cuman kayak ngerasanya aku kayak kayak dijatuhin gitu loh. Kayak kayak are you sure about that bla 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 kayak gitu. Saya kayaknya ini nggak bakal bisa deh gitu. Itu ada yang kayak gitu, dan feelingnya tuh kerasa kalau misalkan kalian bakal lulus atau enggaknya. Terus yang kedua kayak kemarin aku daftar untuk jadi trainership di AU in AU in ASEAN, AU in ASEAN kayaknya. Itu tuh kan aku udah lolos perbekasan, terus kan tinggal jatuhnya tinggal tinggal apa tinggal masuk ke yang eh, interview gitu. Setelah interview beres kan aku bisa lolos, tapi alhamdulillahnya aku nggak lolos. Kenapa? Karena kalau misalnya aku lolos, aku bingung juga untuk izin GKS-nya. Karena kan kayak waktu itu tuh berbarengan banget sama pendaftaran si GKS ini gitu. Mereka tuh kayak bulan Juli atau bulan apa gitu ngumuminnya, sedangkan aku juga diumumin untuk GKS-nya kan bulan-bulan Junian kayak gitu. Jadi alhamdulillah nggak lolos. Jadi aku nggak harus kayak mikir milih yang mana gitu. Dan itu juga sama, pas interviewnya itu aku ngerasa kayak kurang puas aja gitu. Kurang puasnya dalam artian kayak kurang maksimal untuk ngejelasinnya, kayak gitu. Sedangkan kayak Isma kemarin, aku ngerasa puas banget. Kenapa aku bilang aku puas banget? Karena aku bisa berhasil untuk mengendalikan si interviewer, itu yang pertama. Terus kedua, aku ngerasa ngobrol sama guruku, bukan sama interviewer. Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu kemungkinan besarnya kayak 88-99% lah ya, kalian tuh bakal lolos. So, it is really important ya untuk yang bisa kalian untuk mempersiapkan interview dan apa aja yang harus kalian lakukan. Yang pertama ada practice, tadi aku udah breakdown apa ajanya, be honest dan dengan jawaban-jawabannya, and be you, jadi diri sendiri. And then kita masuk ke beberapa common interview question. Ini mungkin kalian bisa catat atau mungkin bisa screenshot ya teman-teman. Yang pertama adalah tell me about yourself. Karena aku mikirnya ini GKS dan aku juga apa interview GKS itu di kampus langsung gitu ya. Dan aku nggak tahu kalau di kampus yang lain kayak gimana. Jadi nggak ada salahnya kalau kalau misalnya aku ngasih beberapa pertanyaan yang common, yang yang lumrah gitu, yang biasa ada di interview. Pertama pasti ada ngomongin tentang tell me about yourself. You can focus on telling your personality related to work or your interest in particular field. Jadi biar lebih pahamnya adalah ketika kalian ditanya tell me about yourself, berarti kalian harus fokus untuk membicarakan atau menjawab tentang personality teman-teman, tapi itu yang berkaitan tentang pekerjaan. Jadi bukan tentang kayak I'm 24 years old misalkan, kemudian kalian zodiaknya apa, itu nggak usah, nggak usah. Jadi kayak yang related sama work aja gitu, yang related sama experience kalian, yang related sama interest atau major yang kalian pengen ambil kayak gitu. Terus kedua adalah why do you apply gitu. Kenapa kalian daftar gitu? Kenapa kalian milih program ini mungkin, atau kenapa kalian em, mau ikut besok ini program ini kayak gitu. So you can give 3 to 4 positive things that you can find from the position or job you are applying for. Try to focus and explain in simple but clear sentences that can convince the interviewer. Dan ini juga penting banget teman-teman, ketika kalian ngejawab, kalian harus pakai jawaban yang benar-benar clear banget kayak gitu. Terus yang ketiga adalah strength and weakness. Mereka juga biasa nanya gitu kayak what's your strength, what is weakness gitu. Apa sih kayak
obstacle yang pernah kalian hadapi, tantangan dan lain-lain itu bisa masuk di sini. To answer just to this interview question can be described in terms of 3 points of advantages and disadvantages. You can talk about things that you are really good at and are quite successful at while working atau mungkin while studying. Kemudian as for the shortcomings, buat yang weaknessnya, you can give a diplomatic answer accompanied by a solution to get around the weakness. Kayak gitu. Kayak contohnya misalkan ada nggak tantangan yang pernah kamu hadapin dan bagaimana kamu menanggapinya misalkan kayak gitu. Terus kalian jawab kayak aku pernah gagal di bagian ini dan akhirnya dari sana aku belajar bla 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 bla. Kemudian aku ngambil kelas ini untuk meningkatkan skill dan lain-lainnya dan akhirnya skill tersebut bisa meningkat gitu. Dan aku belajar bahwa ternyata eh, apa kekurangannya ini tuh bisa aku tingkatin ketika aku misalkan ini kayak gitu. Itu boleh banget kayak gitu juga. Cuman lagi-lagi jarang banget ada orang yang nanya tentang strength and weakness sih teman-teman. So ini 3 pertanyaan yang common. Terus selanjutnya nomor 4, what do you know? What do you know tuh biasanya kayak what do you know about GKS? What do you know about this campus gitu. Kayak what do you know about ISMA? What do you know about your major gitu. Jadi itu knowledge gitu ya. Kalau what do you know kan berarti artinya jawabannya yang dibutuhkan ada knowledge. Jadi tadi kan salah satu yang harus dipersiapkan knowledge ya. Kalau ditanya what do you know about your major? What do you know about misalkan quantum physics gitu kan. Kalau misalkan kamu ngambil fisika gitu. Terus kamu harus jawab dong. Dan kamu harus tahu dong tentang itu. Kalau misalkan kalian ngambil HI gitu kan. Misalnya what do you know about international development and then how currently the policy makers misalkan see atau policy makers should do gitu. Kalau kamu misalkan ditanya kayak gitu, berarti kamu harus benar-benar problem solver banget gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak apa yang kamu ketahui tentang international development dan bagaimana kamu misalkan sebagai future international development policy makers melihat isu-isu yang ada sekarang kayak gitu kan itu kan pertanyaannya berat banget ya tapi kalau kalian punya pengetahuan yang cukup gitu untuk ngejawabnya itu kan bisa lebih bagus gitu caranya gimana ya kalian harus sering baca gitu kalian harus lebih lebih aware terhadap isu yang emang kalian bawa, kalian harus lebih aware terhadap jurusan yang kalian pengen ambil gitu. Kalau kalian misalkan ngambil jurusan pendidikan bahasa Korea gitu kan contohnya, terus kalian ditanya pakai bahasa Korea, kalian berarti kan harus punya skill bahasa Korea itu sendiri gitu. Terus what's your plan ini juga biasa ditanya gitu. Apa rencana kamu ke depannya? Apa yang kamu bakal lakukan kalau misalkan kamu dipilih? Apa yang pengen kamu pelajarin dan lain-lainnya kayak gitu. Answer the question realistically. Jadi kayak sesuatu yang sekiranya itu bisa tercapai gitu. Sesuatu yang visible. It should not be detail doang. Tapi kalian harus give comprehensive understanding to the interviewer. Apa sih maksudnya? So it is really important to give like a short, brief but but clear gitu loh. You don't have to elaborate more about the answer karena mungkin kalau waktunya nggak cukup. Cuman kalian harus maksimalkan dalam mungkin 1 atau 2 sentences. Biasanya kalau aku pribadi untuk ngejawab satu pertanyaan itu tuh kayak dibatasin kayak 2 atau 3 menit gitu loh untuk ngejawabnya. Jadi kayak akhirnya tuh nggak kayak aku yang jadi starnya gitu kan itu nggak bisa ya teman-teman kayak don't act like a star when you are being interviewed gitu nggak boleh tapi kalian harus batasin satu pertanyaan tuh kayak kalian pengen jawabnya berapa kecuali misalkan mereka kayak is that all gitu berarti kan kamu disuruh lagi untuk ngejawab lagi kayak gitu ya terus why do you deserve gitu kenapa kamu layak sih untuk dipilih kayak gitu. Biasanya ada pertanyaan kayak gini. If you know the creator you have almost matched the needs of the company, it never hurts to state this. However, don't forget there are other people who may have other advantages over you. Give an idea that you want to bring to the company or to the institution if it is accepted later. Dan biasanya kayak why do you deserve you? Kenapa kami harus memilih kamu? Kenapa kami harus memilih Anda sebagai calon awardee GKS? Misal kayak gitu. Kenapa kami harus memilih kamu untuk jadi student kami misal kalau di admission gitu kan kalian harus jawab bahwa pertama kalian punya motivasi gitu kayak jelasinnya dari motivasinya dulu kemudian juga kayak dari orientasi kalian ngambil jurusan tersebut terus kayak plan kalian ke depannya mau ngapain kayak gitu dan akhirnya kalian pengen nih untuk melakukan apa untuk mendalami suatu
ilmu tertentu di bidang yang kalian tadi pengen ambil itu, terus kalian elaborasi deh gitu. That's why kenapa saya rasa saya berhak untuk mendapatkan beasiswa ini kayak gitu. Jadi nggak usah bawa cerita-cerita sedih ketika kalian ditanya why do you deserve kayak gitu loh. Kayak saya dari keluarga yang tidak mampu, saya dari kampung, dan lain-lain, nggak usah. Karena mereka mau milih seorang yang nggak bawa cerita sedih gitu, tapi mereka tuh pengen nyari orang yang emang punya niat untuk belajar gitu loh. Kalau GKS ya, karena ini kan untuk akademik gitu kan. And next, terus how do you fix the problem? Ini mungkin masuk ke problem solving juga, kayak biasa mereka tanya gitu kayak tantangan dan rintangan yang kalian hadapi kayak gitu. Terus juga mereka biasa nanya what motivates you kayak gitu. You can answer by emphasizing the challenge you face and the ambition you have as things that motivate you kayak gitu. Terus terakhir adalah, ini terakhir nggak ya? Apa masih ada? Oh iya, untuk yang terakhir tuh, do you have a question gitu. Biasanya nanti di interview terakhirnya tuh nanti ditanya, do you have any questions for us gitu. Kayak kamu punya pertanyaan nggak ke kita? Atau nggak, biasanya mereka bilang kan kayak, kita udah nanya terus nih gitu. Kamu ada nggak pertanyaan ke kita kayak gitu? Biasa kayak gitu. Nah kalau ini biasanya aku manfaatin untuk nanya gitu. Contohnya misalkan, I'm really interested in this field, and and I research your institutions about the, misal aku tertarik sama soft diplomasi gitu ya, and digital diplomacy. I'm really interested in soft and digital diplomacy, and I saw in your website that they are the international organizations and digital diplomacy conference and workshop that has been held like 2 years ago. So my question is it like the yearly yearly event or yearly conference that everyone or students can join, or is there any upcoming conference that can held especially on this kind of field gitu. Terus or maybe you can ask, is there a professor that can survive you, that can be your supervisor gitu kan, that can be my supervisor for researching about this field kayak gitu. Itu kan bisa juga untuk nanya tanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. So if you have no any question, ya udah nggak usah nanya gitu, daripada kalian kayak nanya sesuatu yang nggak penting gitu ya. Mending nanya sesuatu yang sekiranya itu tuh penting gitu, penting untuk ditanyakan dan kalian emang butuh jawabannya, dan itu nggak ada di website kayak gitu. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan. Aku ingat cuma tiga, teman-teman. Aku perasaan tuh ditanya empat, tapi I don't know, I forgot one questions more. Cuman dari tadi tuh aku mikir kayak satu pertanyaan lagi tuh apa gitu ya. Tapi aku lupa gitu. Kayak karena kan aku di interview kan antara tiga atau empat profesor gitu. Aku juga lupa karena singkat banget mereka. Dan yang aku ingat cuma tiga ini. Ini kasusnya sama kayak di iSchool ya teman-teman. Yang pertama, why do you choose kayak di iSchool? Mereka kan nanya gitu. Kayak kenapa kamu milih Korean Development Institute School of Public Policy and Management? How far do you know about our school gitu kan? How far you know about our institution? Nah, karena aku nyiapin pertanyaan ini, aku hari jawab kan. Aku jawab, aku ceritain dari awal gitu. Kayak aku udah riset beberapa kampus sebelum daftar GKS ini. Aku udah riset beberapa kampus yang ada di Korea, dan ternyata dari semuanya hanya KDI School yang memberikan kurikulum yang praktikal dan appealing kayak gitu. So, aku bener-bener cerita kayak gitu karena emang kan itu beneran yang terjadi ya. Kenapa akhirnya aku milih KDI School gitu ketimbang SNU yang tadi pagi aku ceritain kan. Ya udah, aku bilang kayak gitu. Terus aku bilangin bahwa ada beberapa mata kuliah yang benar-benar aku pengen pelajarin di sana. Contohnya misalkan A, B, C, D, F, G kayak gitu kan. Terus aku juga jawab di sana tuh apa, kurikulum yang ada di KDA itu benar-benar praktikal banget, dan ini bakal bermanfaat banget untuk future karir aku sebagai 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 policy maker, kemudian juga mungkin seorang yang emang sangat interest dan punya concern besar terhadap development policy kayak gitu. Terus juga nyeritain beberapa isu di sana gitu. Jadi beberapa jawabannya itu aku batasin tapi kayak benar-benar padat banget gitu. Terus yang kedua, what do you mean by we have no choice but to fight? Nah, ini tuh dia nge-reference dari SI. Jadi mereka tuh benar-benar baca, guys. Mereka benar-benar baca personal statementku. Nah, di salah satu personal statementku tuh kan aku nulis gitu ya. When you are trapped in the poor policy system, you have no choice but to fight gitu. Mereka nanya,
apa sih maksud you have no choice but to fight tuh? Ini berkelahi apa gitu kan? Jadi kan apa yang aku maksudkan di essay itu ke kayak ketika kamu terperangkap gitu ya dalam policy system yang jelek banget, kamu tuh nggak punya pilihan selain untuk melawan gitu kan. Nah, aku ceritain tuh di sana melawan, caraku melawan tuh kayak gimana. Ya, salah satunya aku melawan dengan meningkatkan kapasitas diri aku bahwa sebagai anak muda kamu harus meningkatkan kemampuan dulu gitu. Baru kamu bisa merubah. Kayak Ja- jadi kayak kayak percuma kalau kamu misalnya keluar-keluar di luar sana ke pemerintah misalnya kayak kamu nggak suka sama pemerintah dan lain tapi secara pribadi kamu nggak input knowledge gitu kamu nggak mau untuk belajar gitu kamu cuma bisa keluar-keluar doang kayak gitu nah cara aku untuk fighting policy system yang bodoh itu adalah dengan cara belajar dengan giat belajar dengan benar kayak itu melihat isu yang benar kayak gitu dan masuk ke sistemnya ketika kamu udah ready gitu. Dan aku ngejelasin itu gitu. Karena itu yang aku bahas di personal statementku gitu. Penasaran kan personal statement kayak gimana? Anyways, intinya kayak gitu. What do you mean by you have no choice but to fight kayak gitu. Aku jelasin. Terus yang aku ingat lagi adalah what courses are you going to attend? Nah, mereka tuh tanya juga gitu kayak kul- kamu tertarik untuk belajar apa? Apa yang pengen kamu pelajarin di sini kayak gitu kayak apa sih gitu kenapa sih harus jurusan-jurusan tersebut terus aku jelasin kayak ada beberapa ketertarikan aku salah satunya klub riset tentang ini kemudian juga aku pengen banget untuk belajar tentang global energinya mereka karena kemarin juga kebetulan aku baru publishing terkait tentang integritas polisi kebijakan di bidang climate gitu ya yang ada di Indonesia terus aku ngerasa kayak perlu banget untuk memahami lebih besar terkait bagaimana the shifting of policy global policy yang ada di dunia ini kayak gitu dan bagaimana satu negara dengan negara lainnya itu kayak berkooperasi atau bekerja sama ter- untuk mendapatkan global policy yang baik khususnya global energy yang baik, sorry, global energy policy yang baik, khususnya energi-energi yang renewable kayak gitu. Karena aku ngejelasin di riset aku sebelumnya pas S1 itu juga berkaitan tentang itu gitu. So itu aku ngejelasin itu terus juga aku ngejelasin terkait tentang bukan hanya energi tapi aku juga kemarin tuh terkait tentang economic development-nya gitu karena bagi aku pribadi kok aku ngejelasin Korea sama Indonesia kan masuk ke ke anggota G20 ya. Jadi aku ngejelasin bagaimana Indonesia sama Korea itu tuh bisa berkolaborasi lebih lanjut dan aku melihat ada satu matkul di KDI School yang itu benar-benar praktikal banget ngebahas tentang economic development kayak gitu. So maybe it's the economic dan lain. Nah, terakhir banget nih ya aku jawab dari what courses are you going to attend atau mungkin apa yang pengen aku pelajari adalah aku ngejelasin tentang bagaimana KDI School itu offering riset study apa metode metode risetnya, metode riset yang integrated. Jadi mereka tuh nggak cuman kayak kualitatif. As a international relations background gitu, as a student who has international relation background, aku kan jarang banget pakai kuantitatif. Bahkan kayak semua penelitianku itu kualitatif semua. Dan I never been experiencing like research certain thing with quantitative data gitu atau quantitative method gitu nggak pernah kayak gitu kan akhirnya aku bilangin kayak I really want to study about kayak integrated research approach especially in quantitative because when it comes to economic development I think it's really important to have this kind of understanding gitu kan jadi aku jelasin itu gitu jadi ada tiga hal yang aku jelasin pas ditanya what courses aku jelasin tentang satu kursus sorry satu research club yang pengen aku join. Kedua adalah dua matkul yang pengen aku ambil, kayak tadi global energy sama dan lain-lain yang itu aku kaitkan dengan pengalamanku research. Terus yang terakhir adalah tentang riset metode riset mereka yang mereka tuh offer dan itu tuh ada dan untungnya kayak di iSchool itu tuh kayak bener-bener international relation friendly banget guys mereka tuh websitenya bener-bener bagus banget mereka ini aku bukan iklan tapi itu impression aku kayak compare to other institution mereka tuh kayak bener-bener punya guideline sendiri terus kayak mereka punya bagus banget deh dan itu full in English dan kayak kayak mudah dipahami gitu oh ternyata eh, kita bisa cross major gitu. Ketika aku jurusan MDP, tapi aku bisa ngambil mata kuliah di public policy, aku bisa ngambil di management policy kayak gitu.
gitu deh. Jadi dari hasil riset yang aku ambil gitu dari hasil riset yang aku lakukan sebelum interview dan itu bermanfaat meskipun kayak enggak semua pertanyaan. Aku nyiapin 20 pertanyaan untuk GKS itu, tapi yang keluar cuman ini. Ada satu lagi tapi aku lupa pertanyaannya apa. Gitu, guys. So yeah, that's all. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. So, nailing the interview, I think you need hope and confidence karena ketika kalian percaya diri dan kalian punya harapan bahwa kalian tuh optimis gitu untuk bisa menaklukkan interview itu, insya Allah bisa gitu. Ini dari Helen Keller, salah satu author American author favorite aku karena dia emang sering banget nulis terkait tentang pandangan dia terkait tentang politik dan lain-lain. Kalian bisa re- cek ya Helen Keller karena tulisan-tulisan dia tuh bagus-bagus. Anyway, that's all I think ya for tonight. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan. Aku batasin 3 pertanyaan aja ya, guys. Thank you. Oke. Ada yang mau nanya? Mungkin bisa angkat tangan. Aku sambil baca di call. Izinkah apakah ada minum berapa menit untuk introduction? Apakah tidak apa kalau intro kurang dari 1 menit? Kurang dari 1 menit nggak apa-apa kok. Karena pertanyaan pertama itu pas GKS dia nanya kayak 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 profil aku gitu. Kayak kalau bahasa Korea itu solah macho gitu. Kayak kamu beneran salah kan gitu. Kayak what's your name gitu. Itu Moel gitu. Cuman mereka ngomong pakai bahasa Inggris kok. Jadi kayak udah jawab kalau misalnya ditanya nama, perkenalan diri ya udah my name is Solah gitu. I'm from Indonesia atau dari mana gitu. Kalian berasal, selesai kayak gitu. Terus Kak, ini kira-kira berapa lama sih untuk risetnya? Aku kemarin riset sampai kayak semingguan lebih. Jadi aku orangnya tuh kan nggak tahu ya kalau kalian tipenya yang kayak gimana, tapi kalau aku orangnya kayak bener-bener pengen tahu bener-bener sampai dalam gitu loh. Jadi kayak nggak setengah-setengah. Jadi aku pengen yang bener-bener pengen aku pelajarin gitu. Karena untuk masuk S2 berapa nggak kayak kalian masuk S1 guys. Pola pikirnya itu harus sudah berubah gitu. Kalian udah nggak harus milih univ yang bagus dan lain, tapi kayak jurusan apa atau institusi apa yang pengen kalian sorry, jurusan apa, field of study apa yang pengen kalian ambil dan kalian pengen dalemin kan sebenarnya kayak gitu. Karena aku butuh yang lebih praktikal dan KDI School itu yang lebih tepat. Untuk risetnya terus biasanya berapa menit kak untuk interviewnya? Kalau aku kemarin 15 less than 15 minutes I guess. Nah, lebih boleh tanya pertanyaan yang ah, terkait pembahasan tadi pagi. Oh, what do you mean? Kak izin bertanya, apakah jawaban yang kita berikan saat interview akankah ada pertanyaan lanjutan dari jawaban kita? Kak, itu tergantung. Kalau misalkan mereka interviewernya itu tuh mereka kayak penasaran banget, itu biasa mereka nanya lagi. Kayak pas ISMA, aku nyeritain tentang kenapa aku kurang suka international law. Mereka kayak ada follow up questionnya gitu. Kayak kan aku jelasin alasannya kenapa. Terus mereka bilang, kalau kamu misalkan ditunjuk sebagai seorang yang harus merevisi international law, apa yang baikkan kamu lakukan kayak gitu. Itu pertanyaannya waktu ISMA. Makanya aku bilang pas pertanyaan si kayak di high school ini tuh kayak ngerasa lah kok nggak sesusah itu gitu. Kayak waktu di ISMA itu kayak sampai ditanya kamu kalau misalkan jadi eh, orang yang harus ngerevisi buku international law loh, hukum internasional apa yang kamu lakukan sampai ke pertanyaan kayak gitu. Terus pas kerja juga interviewernya sampai kayak nanya tentang program dan apa cara kamu untuk bisa memahami. Waktu itu kayak kasusnya yang dibawa kan tentang climate ya. Pokoknya pembahasan tentang itu gitu loh. Kayak bener-bener susah gitu pertanyaannya. Tapi why GKS nggak susah itu gitu. Dan kayak cuma 3 pertanyaan. Aku juga kaget waktu itu. Apa masih boleh tanya pertanyaan terkait pembahasan tadi pagi? Boleh, boleh, boleh. Kak izin tanya berarti interviewnya cuma basic knowledge aja kan nggak yang too academical situ since aku berencana untuk cross major. Nah untuk cross major itu sendiri itu kan harus tahu mungkin alasan kamu kenapa harus cross major itu mungkin juga harus ada ya alasannya. Kemudian mungkin kalau misalkan kamu basic knowledge terkait tentang major yang kamu pengen ambil juga itu harus punya gitu. Karena penting menurutku. Terus apakah nggak tuh academical? Itu it depends.
Karena temanku yang di KAIS kan dia anak yang ngambil teknik dan ternyata itu akademik banget. Dia ditanya tentang satu teori tertentu gitu loh, apa yang kamu pahami tentang teori ini gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi tergantung jurusan sih, karena jurusan aku sosial ya, kayak yang mungkin mungkin kalau buat teman-teman mungkin susah ya, karena kan mereka juga beberapanya nanya terkait eh, apa ya, mereka so far nggak nanya tentang isu sih ya, yang tadi 3 pertanyaan itu doang. Tapi mungkin kalian bakal ditanya tentang pertanyaan yang lain yang terkait tentang akademiknya, bisa aja gitu. Kak Ijin tanya kemarin kan sempat menyinggung kalau interview untuk embassy ada ada dan juga interview dari univ, itu tergantung dari univnya. Ada yang interview, ada juga univ yang nggak interview. Nah, untuk tahu dari kampus tersebut ada interview atau tidaknya itu cuma di email. Jadi nanti kalian bakal dapat email untuk interview. Apakah interview GKS itu sebenarnya diambil dari personal statement atau studi plan kita atau malah keduanya? Hah? What I- Tadi aku udah jelasin ya teman-teman bahwa untuk GKS itu tuh ternyata nggak semuanya diambil dari personal statement, kalau nggak dari study plan kita gitu. Mereka tuh ada beberapa pertanyaan yang emang dibuat dan mereka udah baca, jadi mereka tuh nggak nanya pertanyaan, nggak nanya sesuatu yang sebenarnya udah ada di personal statement atau study plan. Kasusnya di aku adalah mereka kenapa nanya pak apa eh, satu kalimat yang ada di personal statement aku, karena mungkin mereka pengen tahu ini tuh maksudnya apa sih gitu. Fightingnya itu fighting apa? Kamu kayak kayak sering banget demo atau gimana? Dan aku ngejelasinnya nggak kayak gitu kan. Bukan aku demo gitu, fight tuh gitu. Terus pas daftar GKS surat rekomendasi dibutuhkan hanya satu kan ya. Soalnya aku lihat di web Kemendikbud tuh mencantumkan 2 rekomendasi. Web Kemendikbud, Em, teman-teman, kayaknya kamu harus fokus sama satu website aja deh. Kayak websitenya GKS aja tok. Jadi jangan kayak kenapa harus ada Kemendikbud di sini ya? Soalnya aku tahunya untuk GKS urusannya ya udah untuk website GKS satu, sama satu lagi websitenya eh MOFA-nya, Ministry of Foreign Affairs-nya Korea yang ada di Indonesia. Udah 2 itu aja. Kayak nggak ada sangkut pautnya sama Kemdikbud. I don't know what do you mean Kemendikbud. Dan mereka harus mencantumkan 2 rekomendasi. Ini juga tergantung kampus. Aku juga kan nyantumin 2 rekomendasi, guys. Karena dari kampusnya disuruh 2 rekomendasi. Jadi baca lagi aja. Aku sempat nonton video kalau di translate sertifikat penghargaan yang pakai PDF, pakai Canva, apa itu bisa kah? Hah? Penghargaan yang PDF pakai Canva. Maksudnya desainnya dipakai Canva atau gimana? As long as ada nomor surat, terus kayak tanda tangan dan lain-lainnya dan itu sah, lampirin aja. Kak, kalau misalnya kita belum punya paspor, berarti kita harus buat terlebih dahulu ya, Kak. Nggak harus, cuman kayak bagusnya kalian udah punya gitu. Biar kalian fokusnya itu nanti di visa dan lain. Ditanggung oleh GKS, apa yang ditanggung? Paspor itu nggak ditanggung, guys. Itu kayak data pribadi, kita nggak ditanggung paspor. Kak, tadi kakak bilang bisa taruh cerita tentang jualan HP itu untuk AS. Kita kira cerita kayak gitu ditulisnya pas bagaimana? Personal statement. Nah, ya, jadi jurusan seni lukis gaya di kampus kakak atau biasa khusus untuk ilmu eksakta aja. Kampusku tuh cuma 3 program, guys. MDP, Master Development Policy, eh, MPP, Master Public Policy, sama Management Policy. Jadi kampusku benar-benar praktikal untuk bidang eh, kebijakan. Kalau untuk yang seni, seni lukis, kamu bisa cari di websitenya gitu. Interview sempat ditanya kemampuan bahasa Korea nggak? Nggak. Karena jurusan aku full pakai bahasa Inggris nanti. Tell me about yourself. Apakah boleh berdasarkan pengalaman yang nggak ada berkaitan dengan jurusan yang kita ambil? Kayak pengalamannya kayak kayak contoh aku kayak mengajar Al-Quran selama kuliah satu. No, they will not understand why. So mungkin ini kali ya. Kayak teman-teman jangan sampai kayak ditanya apa, jawabnya apa gitu. Kayak misalkan ditanya tell me about yourself, terus kalian kayak ngejelasin kalian ngajar Quran dan gak ada kaitannya sama sekali tentang tentang beasiswa GKS, you don't have to mention that. Hmm, akan ambil berbeda, apakah ada teman kakak yang berhasil tahu?
Kalau jurusan S2 yang akan ambil Iya. berbeda, apakah ada teman kenal kakak yang berhasil dan setahu kakak kira tentang usaha? Itu yang tadi aku bilang, temenku yang dari statistik ke data science kan itu beda jurusan ya. Cuman kayak masih ada relevansinya. Kemudian aku juga kan dari HI ke eh, Master Development Policy gitu ke kebijakan kan itu juga cross major sebenarnya. Tapi nggak yang nggak cross major banget. Yang cross major banget tuh temanku dia anak arsitek. Terus sekarang dia ngambil pendidikan bahasa Korea. Tantangan terbesarnya apa? Dia kayak sampai 7 kali, 7 kali, 7 kali ikut GKS dan dan yang ketujuh baru keterima. Dan dia yang nulis pakai full pakai bahasa Korea itu loh, kayak personal statement. Dia udah punya topik 4. Em, Kayak jam bertanya aku searching di Excel dari website GKS-nya ada satu file Excel yang tertera departemen secara keseluruhan yang available. Nah di situ ada departemen. Oke, aku sangat mengapresiasi Dewi Citra Sekar Asih. Ada orangnya di sini. Jadi next time teman-teman kalau nanya usahakan seperti Dewi Citra Skarasi ini. Jadi dia tuh kayak bener-bener riset dulu, kayak nanya itu kayak sesuai dengan apa sesuatu yang emang dia belum ketahui tapi dia udah baca dulu gitu. So, aku kenapa bilang kayak gitu? Karena mungkin ini salah satu hal yang harus diperbaiki secara mental untuk kita sebanyak muda Indonesia ya. Jadi kita tuh sering banget untuk nanya gitu. Kayak misalkan eh, kalian lihat cuplikan film misalkan ya yang ada di FYP, padahal di captionnya atau mungkin di hashtagnya itu udah ada judul filmnya, tapi kalian di komen nanya itu judulnya apa? Jangan kayak gitu ya guys. Atau kalian orang ya, jangan ya. Jadi biasakan kalian bener-bener perhatiin dulu gitu, harus aware dulu, jangan kayak kayak nanya pada sebelum kalian riset gitu. Itu yang aku selalu latih sama menti-mentiku. Karena kalian udah secara secara half gitu ya, secara setengah kita udah berjalan 3 pertemuan, berarti kan kalian menti aku kan. Jadi jangan menti aku tuh nggak boleh punya mental kalian nanya sesuatu yang dan kalian belum riset gitu. Kalian harus riset dulu. Nah, pertanyaannya kayak Dewi Citra Sekasi ini, kayak dia nanya, aku searching di Excel dari website GKS-nya. Aku langsung langsung masuk gitu. Oh, Excel website yang ada di GKS berarti Excel yang itu. Ada satu file Excel yang tertera di departemen secara keseluruhan yang available. Nah, di situ ada departemen Business Administration itu available buat S2. Tapi ada file Excel lagi per departemen, tetapi di situ nggak ada yang major yang available buat S2. Tapi di website kampusnya available major buat S2. Apakah nggak semua major yang available untuk GKS, tapi di website ada guideline admission major S2 untuk GKS. Jadi gimana ya, Kak? Nah, ini aku juga sama halnya ketika ngelihat ngelihat jurusan yang ada di Yonsei yang aku bilang tadi pagi, Graduate School of International Studies. Sama kayak gini. Graduate School of International Studies di Excelnya tuh ada, di website juga ada. Tapi satu guideline-nya itu nggak ada. Jadi jadi dia itu di Excelnya tuh ada, di website Yonsei-nya juga kan ada gitu ya. Maksudnya kayak jurusannya tuh ada karena nggak mungkin mereka hapus dari jurusan itu. Cuman di guidelines ada satu satu guideline yang itu bukan Excel, dia tuh nggak ada jurusannya gitu. Untuk daftar kayak cuman beberapa jurusan aja yang bisa untuk jalur universitas. Kita harus melihat yang mana yang guideline itu, guys. Karena belum mungkin aja yang Excelnya itu belum di up to date gitu loh. Kayak kan di sana tuh kayak available ada availability-nya. Kalian kalau yang belum cek kebangetan nih. Kita udah 3 kali pertemuan nih, guys. Abis ini nih PR kalian harus cek deh itu. Nah, di Excelnya itu ada availability, nanti kan ada S2, S3. Nah, kalau misalkan nol, itu kan itu berarti ada nol. Kalau misalkan X kan nggak ada. Nah, kalian bisa cek di sananya itu kira-kira ada apa enggak, kayak gitu. Nah, waktu punyaku, itu tuh di sana tuh ada gitu, nol gitu. Cuman aku bingung kok di ininya nggak ada ya, kayak gitu. Kadang juga nama jurusannya beda. Misalkan yang di Excelnya itu dia International Development gitu. Tapi ternyata major yang di ininya adalah Graduate School of International Studies. So, make sure match antara satu sama lainnya kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan ini kan aku langsung bisa jawab nih kayak kamu cari yang percaya sama yang satu guideline yang emang dia tuh yang nggak ada gitu. Karena kalau misalkan di satu guideline nggak ada, di website ada dan di Excelnya ada, kemungkinan yang Excel itu belum diupdate dan yang di website itu pasti selalu ada gitu loh. Karena mereka nggak bakal hapus gitu. Oh kan bener. Di kampus Yonsei. Oke, Kak mau nanya kalau dulu latihan interview sama berapa orang? Aku latihan interview sama satu orang temen
dua kali. Dua orang teman. Jadi satu orang teman sekali, gimana ya? Dua kali latihan dengan orang yang berbeda gitu. Cuman sama satu orang. Gimana sih? Jadi misal aku minta tolong ke dua temanku. Nah, satu temen tuh satu kali latihan, so totalnya dua gitu. Latihan sama orang gitu, Kak. Karena aku orangnya malu kalau latihan sama orang. Ya berarti kan pilih sama temen yang kamu nggak malu gitu. Kalau kamu punya pasangan ya sama pasanganmu boleh. Soalnya aku mau cross major dari law ke bisnis, jadi agak jibet. Wah kalau lo juga udah oke. Kak, izin bertanya kalau AS sama topik bobotnya lebih berat mana ya, Kak? Kalau punya dua set itu boleh disantumin semua atau salah satu? Semuanya aja. Karena dari topik ada tambahan nilai, AS ada tambahan nilai. Izin tanya, pihak IKS kan nggak suka jual kesedihan, tapi alasan utama aku mau ngambil jurusan cosmetic science karena ada efek pengobatan kanker yang telah aku jalanin, yang mana terjadi penuaan karena itu tujuan lanjut terus studi S2 biar bisa mengembangkan inovasi dan berkelanjutan dengan fokus untuk kesehatan kulit after pengobatan kemoterapi. Boleh nggak Kak, aku bahas pengalaman kankerku di PS Kakak? Boleh. Personal boleh banget. What I want to say, tidak suka menjual jual kesedihan itu ketika ditanya di interview yang itu kayak sedikit. Kalau di personal statement itu harus bener personal, malah nggak apa-apa cerita-cerita kayak gini. Kayak tadi kan temanku juga yang kayak jual HP untuk tes IELTS itu boleh banget dimasukin di personal statement kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk interview, karena interview itu kan melanjutan, proses lanjutan. Jadi fokusnya itu lebih di akademik gitu. Apa yang aku tadi bahas itu nggak boleh menjual kesedihan, itu di bagian interviewnya. Karena itu bakal singkat banget. Tanya lagi ini terkait esai. Banyak award bilang di esai kita juga harus mention kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk Korea. Karena ibaratnya Korea udah ngasih kita bisa, lalu kita kasih apa. Nah, perihal itu kakak mention tentang apa ya, sedalam apa ya esainya. Oke. Waktu di SI ku aku ngebahas tentang relasi ASEAN sama Korea. Kerja sama ASEAN sama Korea, terus ada beberapa bidang yang pengen aku tingkatin kayak gitu kerjasamanya. Dan itu benar-benar detail. Kayak aku juga ngasih tahu undang-undangnya mana, kerjasama apa aja yang udah berjalan kayak gitu. Kak mau tanya, CV untuk besok sebaiknya poin-poin penting yang dimasukin sebaiknya apa aja? Karena kebetulan Univ ada tambahan kirim CV. Oh, kamu udah download CV template gratis di ini nggak? Aku soalnya pernah bagi nggak sih di channel ada ada apa ada eh, yang gabung channel aku dari lama nggak? Aku pernah share tuh kan ya link CV template gratis. Pakai itu aja. Izin tanya Kak, aku sempat nonton video kalau di transfer sertifikat penghargaan yang pakai Canva itu ini juga dijawab ya. Hmm, sudah ada list kampusnya Kak, tiga tipe A dan dua tipe B. Dan list kampus ini punya major yang ini aku ambil. Dan aku coba cek juga jumlah orangnya dari tahun kemarin sama aku cek kota dari tahun 2024 dan 2000 yang ternyata kota untuk Indonesia turun banget baik di jalur embassy maupun uni. Menurut kakak apakah tipe kampus dan jumlah award ini patut dipertimbangkan untuk membantu strategi yang meningkatkan presentasi yang diterimanya Kak? Bisa aja, bisa aja untuk dipertimbangin tiga tipe A dan dua tipe B. Kamu kalau misalkan jalur univ kan berarti harus ngambil salah satu aja kan, nggak lima kampus itu. Jadi bisa dipertimbangin kira-kira presentasinya diterima gimana. Kampusku tahun ini cuma tiga orang guys yang diterima, orang Indo. Iya, dua jalur univ, satu jalur embassy. Kampusku kayak di high school. KAIS kan harusnya tiga ya, tapi karena yang satunya lagi eh, dibatalin, biasanya jadi cuma dua. PC PC itu cuma satu. Yang banyak itu kampus mana ya? Aku lupa. Fun fact mungkin buat teman-teman yang mau ngambil kampusku, mostly kampusku itu tuh milih orang yang udah kerja, yang punya pengalaman kerja. Karena pas aku kemarin ketemu sama
ini aku nggak apa-apa ya cerita ini. Jadi kemarin kan aku bukan nih kayak ketemuan sama orang-orang Indonesia yang kuliah di kampus aku. Terus pas kita kenalan, mereka tuh kayak bilang kayak aku tugas belajar dari Kementerian eh, Luar Negeri Indonesia gitu. Terus mereka ada dari Kementerian Keuangan, ada dari Kementerian Ekonomi Kreatif, terus dari DPR RI kayak gitu-gitu. Saya, hah, apa nih? Apa nih kata-kata? Wah, makanya tuh, jadi ini fun fact ya teman-teman. Kan aku kayak ngerasa kampusku tuh yang nggak seterkenal itu. Kalian bisa cek lah kayak di iSchool gitu kan. Nah, aku awalnya tuh kayak ngerasa oke kampusku tuh nggak ada QS-nya juga gitu. Tapi karena kan dia think tank ya, dan dia kayak cuma ada 3 jurusan doang. Sedangkan kalau mau masuk QS kan itu jurusan harus banyak, terus kayak dinilai dari banyak hal kan. Akhirnya aku ngerasa kayak udahlah gitu, daftar aja gitu. Terus pas interview aku sempet ngedown, sempet nggak percaya diri karena pas aku lihat dari orang-orang yang orang-orang Indonesia yang kuliah di KDI School itu kebanyakan kerjanya di pemerintahan Indonesia. Dari mereka tuh kayak emang ada yang di Kementerian A, B, C kayak gitu-gitu loh. Aku ngeliat CV-nya juga kayak ada yang di Kementerian Perhubungan, Kementerian A, B, C lah gitu. Jadi saya kayak ngerasa, hah, ini gue bisa diterima gak ya, takut banget gitu. Dan bener banget pas yang diterima sekarang 3 orang itu, aku kan punya pengalaman di ASEAN Foundation. Satu, dia kerja di DPR RI Komisi 10 atau berapa gitu ya. Satu lagi dia di startup yang jurusan policy, manajemen policy-nya. Jadi satu jurusan itu yang diterima cuma satu. MDP-nya aku, public policy-nya yang temanku yang di DPR, yang manajemen policy-nya dia orang yang kerja di startup perusahaan di Singapura. Jadi gitu untuk kampusku. Jadi sama-sama susah untuk maksudnya gimana ya? Susah enggak, gampang juga enggak gitu. Tergantung kayak emang sesuai sama sama pengalaman kalian atau enggaknya gitu, palingan. Jadi strategi gitu ya guys. Kak izin tanya bedanya general sama RGKS apa ya univ yang RGKS ini aku belum belum riset secara mendalam, jadi nanti kalau misalnya aku tahu RGKS itu maksudnya apa aku bakal coba share di channel ya. Kalau keluar topik, kalau alasan studi itu nggak terlalu fokus ke hubungan antara Indo dengan Korea gitu, gimana ya Kak? Maksudnya saya lebih ke tujuan studi secara ASEAN general, apakah harus tetap kayak ada manfaat menyentuhin alasan yang berkaitan antara Indo dengan Korea? Supposed to be-nya iya. Kayak misalkan kamu studi Asia, Asia kan banyak ya pecahannya, Asia Timur, Asia Tenggara gitu, Asia Selatan, Asia Tengah kayak gitu-gitu. Nah, Asianya ini tuh Asia apa gitu. Kamu harus kayak generalisasi lagi, harus spesifik lagi. Kalau terlalu general untuk S2 gitu, menurut aku kayak kurang bagus. Kamu harus kayak nentuin kawasannya itu kawasan Asia mana. Karena kalau udah nentuin kawasannya, kamu bisa lebih mudah untuk masukin mungkin ke kerjasama antara Asia Timur gitu ya dengan Indonesianya gitu, atau mungkin kerjasama antara Asia Timurnya dan lain-lainnya gitu. Kak mau nanya kalau misalnya kita masih nihil pengetahuan dalam bahasa Korea, kita bakal ada kelas tahun dulu kan. Nah, di Excel ada kolom require topik. Aku lihat jurusan yang akan aku pilih minat topik 3. Berarti kita tes topik di sana lagi ya, Kak. Kamu udah punya topik 3, Gina. Kalau udah punya, tetap harus ngambil bahasa Korea nanti tes lagi sih. Karena persyaratannya itu kalau misalkan kamu mau langsung kuliah, harus topik 5 atau enggak topik 6. Yang exam yang aku jelasin di pertemuan pertama itu loh. To be honest, zaman kuliah aku bukan kayak hire cheaper dan pengalaman kerja pun baru sedikit. Pas month interview biar nggak too much atau trying too hard, any idea biar bisa kasih good impression ke interviewernya. Be honest aja, nggak apa-apa. Kayak kamu bisa bilang pengalaman kamu di pekerjaan atau mungkin kenapa kamu akhirnya ngambil kuliah lagi gitu. Terus kayak di kuliah itu kamu belajar apa aja, misalkan kalau yang satu linear ya, kalau misalnya beda jurusan, berarti kan kamu nyelesain tentang pengalaman yang emang nyesuaiin kayak gitu. Kalau misalnya ternyata masih belum ngasih impression yang bagus, is okay gitu. Apa yang penting udah honest aja jawabnya dan nggak trying too hard nge-explain bahwa kamu orang yang A atau B gitu. Oke, that's the last question. Ada yang mau nanya lagi mungkin terakhir?
No? Pengalaman praktek pas kuliah S1 apa bisa kita jelasin di proses tambahan apa ini? Praktek apa nih? Oh itu ada absensi webinarnya ya. Praktek ngajar. Kalau memang relevan sama em, apa? Relevan sama sama jurusan yang kamu mau ambil juga boleh. Atau mungkin ada cerita yang pengen kamu ceritakan di sana juga boleh. Itu absensinya udah ditulis ya. Oke, I think that's the last question dari Dewi. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Ini pertemuan terakhir, tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di private mentorship ya, teman-teman. Nanti informasinya bakal ada di-share sama Startup Education. And then I hope kalian bisa nyusul aku ke Korea Selatan. Dan karena ini pertemuan terakhir, mungkin kita foto bareng kali ya, teman-teman. Kita foto bareng. Ayo, kita on cam, kita foto bareng dulu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa nyusul ke sini dan kita bisa reuni di mana gitu ya, di Everland misal ya, di Lotte World gitu kita main. Oke, langsung ya. Oke, kita hitung satu, dua, tiga. Mungkin Starship juga boleh bantu untuk record atau di uh, tag ya. Ini slide kedua. Mana dulu, Seth? Oke. Oke guys, thank you so much buat semuanya. Tetap semangat. Kalau misalnya ada pertanyaan, I'm open for any questions di channel. Jadi kalian bisa drop pertanyaan di channel. Nanti biar aku jawab bareng-bareng. So that's all for me today. Semoga bermanfaat 3 kali pertemuan ini. Mudah-mudahan pasti bermanfaat ya buat teman-teman semua. Aku tunggu kabar baiknya dari teman-teman. Kalau kalian punya kabar baik, ceritain aja nanti baik di kolom komentar di channel gitu mau DM aku juga boleh. Bye bye, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.